Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tahukah kalian, kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi terbaru yang perkembangannya cukup pesat pada akhir-akhir ini. Namun, sebagian besar model pada kecerdasan buatan sulit untuk menjelaskan bagaimana proses ia melakukan kesimpulan-kesimpulan sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Arya Setia Pratama, NPM 221566134. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian skripsi saya sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, skripsi yang akan saya bawakan yaitu berjudul Penerapan Metode SAP untuk Analisis Kontribusi Fitur pada Model Diagnosis Pneumonia Multimodal. Nah, latar belakang saya mengambil judul ini atau topik penelitian ini yaitu terkait yang pertama, diagnosis penyakit berbasis citra medis kini banyak menggunakan deep learning, terutama CNN. Namun deep learning terutama CNN ini convolutional neural network merupakan suatu metode di mana untuk prosesnya itu sangat sulit untuk dijelaskan sehingga nantinya dapat diterima oleh pengguna. Nah, model deep learning ini sering dianggap sebagai black box, seperti yang saya jelaskan tadi, sulit dipahami dan rendah interpretabilitasnya. Nah, model diagnosis semakin kompleks dengan pendekatan multimodal, yaitu sebagai contoh yaitu gabungan citra X-ray dan data klinis. Nah, tantangan baru yang terjadi yaitu bagaimana memahami keputusan model yang menggunakan dua jenis data ini. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan ataupun mengambil sebuah topik penelitian terkait SAP, di mana SAP. SAP ini kepanjangan singkatan dari Shapley Additive Explanation. Hadir sebagai solusi untuk mengukur kontribusi tiap fitur terhadap hasil prediksi. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama terkait bagaimana membangun model multimodal, di mana di sini saya menggunakan dua data yaitu data X-ray dan data klinis. Yang kedua yaitu bagaimana SAP digunakan untuk menjelaskan prediksi secara lokal dan global. Yang kedua terkait bagaimana kontribusi fitur dari data X-ray dan data klinis dalam mempengaruhi prediksi model nantinya. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama merancang dan melatih model multimodal diagnosa pneumonia. Yang kedua yaitu mengimplementasikan metode SAP untuk interpretasi model. Yang ketiga yaitu menganalisis dan membandingkan kontribusi fitur dari dua modalitas, yaitu dari data visual, yaitu berbentuk data citra X-ray, dan data klinis berupa catatan-catatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk manfaat penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem diagnosa AI. Karena dengan adanya penelitian ini nantinya untuk hasil-hasil keputusan yang dihasilkan oleh model lebih dapat diinterpretabilitaskan sehingga nantinya dapat lebih secara struktur kita pahami bagaimana suatu proses dalam kecerdasan buatan itu mencapai sebuah keputusan ataupun sebuah kesimpulan. Yang kedua yaitu terkait menjadi dasar pengembangan riset explainable AI atau XAI di bidang medis kemudian hari. Untuk batasan penelitian yang saya gunakan, yang pertama adalah terkait datasetnya. Nah, di sini saya merencanakan menggunakan dataset chest X-ray image pneumonia dan data klinis simulasi. Yang data sumber datanya rencananya akan saya dapatkan melalui platform penyedia data-data gratis ataupun data-data yang open source seperti Kaggle dan lain sebagainya. Kemudian untuk arsitektur modelnya, saya rencananya menggunakan CNN, Convolutional Neural Network, yang berkaitan dengan X-ray, dan juga ANN yang nantinya akan menggunakan data klinis. Nah, nanti untuk fokus XAI hanya menggunakan SHP, tidak membandingkan metode lain. Nah, selanjutnya untuk batasan penelitian selanjutnya terkait bukan untuk sistem diagnosis medis siap pakai, namun hanya untuk riset akademik untuk membandingkan hal tersebut. Nah, untuk tinjauan pustaka berdasarkan beberapa paper yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut, tinjauan pustaka terkait perkembangan XAI khususnya menggunakan metode SAP, yaitu yang pertama multimodal learning, kombinasi berbagai data untuk diagnosis yang lebih akurat. Nah, kemudian untuk penggunaan CNN dan ANN digunakan secara paralel untuk masing-masing modalitas. Jadi nanti CNN untuk citra X-ray-nya dan ANN-nya untuk data klinisnya. Nah, selanjutnya untuk explainable AI-nya atau XAI penting untuk
ditambahkan ke dalam model tersebut untuk untuk meningkatkan kepercayaan klinis. Nah, selanjutnya untuk SAP merupakan metode interpretasi berbasis teori permainan untuk menilai kontribusi fitur secara adil dan konsisten di model tersebut. Nah, untuk penelitian terdahulu, yaitu setelah saya baca-baca lebih lanjut, untuk banyak penelitian multimodal berhasil meningkatkan akurasi. Namun ada beberapa permasalahannya, yaitu terkait yang pertama minimnya interpretasinya. Yang kedua terkait fokusnya masih di model unimodal. Nah, di sini nantinya untuk pengembangan penelitian saya akan menggunakan model multimodal untuk diagnosa penyakit pneumonia. Untuk kerangka berpikir yang nantinya akan saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu saya bagi menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama terkait persiapan data. Di sini nantinya saya akan melakukan pre-processing data, baik itu data X-ray-nya ataupun data klinisnya. Selanjutnya terkait pengembangan model. Di sini saya menggabungkan dua model, yaitu CNN dan ANN. Untuk fusi, kemudian nanti akan dilakukan klasifikasi pneumonianya. Selanjutnya untuk XAI-nya atau explainable AI-nya, saya menggunakan metode SAP untuk analisis kontribusi fitur lokal dan global pada model tersebut. Nah, selanjutnya untuk evaluasi dan kesimpulannya, saya akan melakukan uji performa dan kontribusi fitur antara X-ray dan data klinisnya. Untuk metodologi penelitiannya, waktu dan tempatnya rencananya akan saya jadwalkan pada Agustus 2025 hingga Januari 2026 untuk bertempatnya di Laboratorium Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Untuk alat dan bahannya, seperti biasa saya membutuhkan hardware, software, dan datasetnya. Untuk hardware-nya, seperti laptop pada umumnya yang dapat mengolah data visual. Selanjutnya untuk software-nya, saya rencananya menggunakan Python, TensorFlow, SAP, Pandas, dan Matplotlib. Untuk datasetnya, saya akan rencananya menggunakan dataset yang open source, yaitu data berupa citra X-ray dari Kegel dan data klinis yang nantinya akan disimulasikan berdasarkan usia dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pneumonia. Untuk tahapan penelitiannya, yang pertama yaitu tentunya studi literatur, yang kedua pengumpulan dan pemrosesan data. Selanjutnya adalah desain model multimodal, yaitu yang pertama untuk model CNN-nya, rencananya saya menggunakan VGG 16 untuk citra, ANN untuk data klinis, dan fusi fitur untuk nantinya untuk klasifikasinya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pelatihan dan pengujian termasuk nanti fine tuningnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ketika model sudah dibuat, nantinya saya akan mengimplementasikan SAP secara lokal dan global, di mana lokalnya saya akan menggunakan SAP force plot, untuk globalnya SAP summary plot. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi hasil sebelum mencapai suatu kesimpulannya. Selanjutnya untuk metrik evaluasinya, saya akan melakukan evaluasi terkait akurasi, presisi, recall, F1 score, dan visualisasi interpretasi, baik sub force plot ataupun sub summary plot. Selanjutnya terkait kesimpulan yang diharapkan dari penelitian saya, yang pertama, model multimodal dapat didesain secara efektif untuk diagnosis pneumonia. Selanjutnya untuk SAP mampu menjelaskan keputusan model secara transparan tentunya untuk meningkatkan interpretabilitas. Selanjutnya didapatkan pemahaman kuantitatif terkait modalitas mana yang lebih dominan antara citra X-ray ataupun data klinis catatan kesehatan lainnya. Oke, mungkin terkait proposal penelitian saya yang dapat saya jelaskan cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.